حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala dzalikal kitaba hudan lil muttaqin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din wa man yatawalla minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sebelum masuk ke sini barusan di mihrab bincang-bincang, akhir-akhir ini terangkat kembali pernyataan beberapa tokoh yang mengantarkan masyarakat dipaksa harus memandang semua agama sama. Ya, kalau semua agama sama berarti hari ini ngambil satu agama, besok ganti, lusa ganti lagi, ya kan sama. Dan tidak ada yang begitu ternyata. Oleh karena itu nampaknya perlu kita gali surat Al-Maidah ayat 51. Ini surat yang dipopulerkan oleh Kang Ahok di zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala memanggil semua orang yang beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah pasti beriman kepada semua firman Allah. Beriman kepada semua rasul-rasul dan nabi-nabi Allah. Tidak ada yang dipilih-pilih. Dan hanya umat yang mengaku beragama Islam yang mengakui dan yang mengimani semua kitab. Kita beriman kepada kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Nah, kalaulah ada orang yang mengatakan semua agama sama, baik. Semua agama sama selama kalimat utamanya la ilaha illallah. Mau nama agamanya apa terserah, yang penting dasarnya la ilaha illallah. Sebab penamaan boleh jadi adalah disesuaikan dengan selera. Kalau nama ya, tapi isinya jangan sampai berbeda. Sebab semua nabi dari sejak zaman Nabi Adam, Nuh sampai kepada Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kecuali kalimat la ilaha illallah. Dan mereka semuanya mengaku muslim. Bukankah Nabi Ibrahim menyatakan wa ana awwalul muslimin? Kemudian beliau juga bersama Ya'qub berwasiat kepada anak cucunya. Kalimatnya sangat populer dalam Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahim wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalianlah jangan sampai kedatangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Tidak ada makna muslim kecuali memang berhubungan dengan agama Islam. Dan ini ungkapan para nabi terdahulu. Nabi Sulaiman berkata wa'tuni muslimin. Nabi Isa juga menyatakan demikian. Nabi Isa ini yang sering-sering disebut dihubungkan kepada Kristen, atau Nabi Musa dihubungkan kepada Yahudi. Jelas dalam surat Al-Maidah, yang bagi yang sudah megang bukunya silahkan dibuka di ayat-ayat akhir ya. Di ayat 112 di situ jelas sekali. Ayat 111, orang-orang Hawari yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa id auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Siapakah orang Hawari? Orang yang sangat dekat kepada Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau Nabi Isa ada sekelompok yang disebut dengan Hawari.
Allah berfirman kepada orang-orang Hawari, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Orang Hawari berkata, amanna washhad bi annana muslimun. Kami beriman dan persaksikanlah kami semuanya muslim. Kurang apa lagi ya? Oh, itu kan kata Al-Quran, nggak ada dalam Alkitab. Baik, silahkan cari di Alkitab. Apakah Kristen itu nama agama? Apakah Nasrani nama agama? Saya tidak menemukan kata Nasrani, kata Kristen dalam Alkitab sebagai nama agama. Entah mungkin karena memang sempitnya waktu saya untuk membaca Alkitab. Yang jelaskan sekarang dengan menggunakan alat elektronik kan gampang cari kata. Ternyata kata Nasrani di dalam Alkitab cuma ditemukan 1 kali. Sementara Al-Quran sampai 5 kali. Nasara. Nah, saya bacakan ya kata Nasrani dalam Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, orang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nasrani nama sekte. Dan saya cari kata agama Nasrani, enggak saya temukan. Saya cari juga kata agama Kristen, enggak saya temukan. Yang ada Nasrani dan Kristen adalah nama sekte. Jadi dari mana Nasrani sebagai nama agama? Nah, itu yang memang bukan dari Nabi Isa, bukan dari Nabi Musa. Tapi dari siapa? Itu pasti sejarah berbeda-beda. Bukunya yang beda, sejarah nama nggak akan berbeda ya. Kan kita mah sering tahu sejarah dari buku, bukan dari pengalaman. Pada umumnya kalau kita berbicara sejarah, apa kata buku? Dan penulis buku sejarah pasti beda-beda. Bukan saja sejarah tentang agama yang lebih dulu, atau tentang akidah yang lebih dulu, atau tentang umat yang lebih dulu, tentang Al-Quran, tentang Rasul, tentang sahabat. Kalau berbicara sejarah, kita harus waspada, harus hati-hati. Selama buku sejarah tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, kita ambil. Tapi kalau buku sejarah bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tentu kita tidak akan menjadikannya sebagai sejarah. Tapi ini buku karya orang yang penulisnya beda-beda agama. Makanya sangat penting bagi kita untuk memposisikan dengan tepat. Di paling atas Quran, di bawahnya adalah hadis sahih, di bawahnya pernyataan para sahabat, para ulama, para penulis sekarang, dan di bawahlah, paling bawah aja lah buku sejarah. Karena buku sejarah ditulis oleh muslim dan non muslim. Kalau kita berbicara tentang masalah perang Jamal, perang Siffin, atau yang sering dihubungkan dengan Karbala, seperti apa kata buku sejarah? Beda-beda, tergantung penulis. Saya sering mendengar dari para ustadz, para guru yang saleh, saya ketahui kesolehan mereka, kita harus mencintai mereka. Tapi kalau sudah berbicara tentang masalah perang Jamal, perang Siffin, apa kata buku sejarah? Seakan-akan Quran tidak lagi dimenjadikan sebagai sumber utama. Umpamanya Al-Quran mengatakan, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an. Orang muhajirin dan orang ansar yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama, mereka sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Mereka sudah disediakan oleh Allah surga, yang surganya juga beda dengan surga yang disediakan untuk kita. Aduh, mani untuk kita juga sudah dijamin wae. Ya, kita berharap begitu. Iya, kita berharap. Apa bedanya?
Di dalam Al-Quran ketika kalimat jannat lanjutannya bagaimana? Ada tajri min tahtihal anhar, tajri min tahtihimul anhar, tajri tahtahal anhar. Bedanya apa itu? Kalau tajri tahtahal anhar berarti itu surga yang Allah sediakan khusus untuk as-sabiqunal awwalun. Hanya satu kali ditemukan dalam Al-Quran, tajri tahtahal anhar. Sepanjang atau semuanya surga, di bawahnya adalah al-anhar. Kalau tajri min sebahagian, tajri min tahtihim lebih kena kepada orangnya. Nah, untuk orang-orang yang disebut as-sabiqunal awwalun, generasi pertama, tajri tahtahal anharu khalidina fiha. Berarti para sahabat Nabi as-sabiqunal awwalun, muhajirin dan ansar sudah dijamin masuk surga dengan rahmat Allah tentu. Ada orang yang berkata bahwa di antara mereka ada yang masuk neraka. Bahkan di YouTube saya saksikan kerumunan massa begitu banyak mengelilingi seorang yang disebut sebagai ulama. Dia seorang doktor, kalau membaca Quran fasih luar biasa, orang Arab, orang Kuwait. Dia dengan begitu semangat dia mengatakan, demi Allah, hari ini Aisyah sedang disiksa di Jahannam. La haula wala quwata illa billah. Dan untuk selama-lamanya dia digantung. Padahal dia adalah Aisyah termasuk orang yang sangat dicintai Rasul, perawi hadis. Bahkan sewaktu Rasulullah wafat, justru Aisyah Rasul di pangkuannya. Apa mungkin dibenci Allah, dimurkai Allah? Tapi kenapa orang tersebut berkata demikian? Ada kitabnya berbahasa Arab. Ya, bukan cuma bahasa Indonesia, berbahasa Arab. Bahkan disebutkan Rasul itu meninggal diracuni oleh dia. Itu buku sejarah berbahasa Arab itu. Apa judul kitabnya? Judul kitabnya adalah lupa lagi tuh. Karangan Al-Kulaini, Abu Ya'qub Al-Kulaini. Ada 8 jilid. Itu sampai seperti itu. Kemudian ada kitab bernama Biharul Anwar, 110 jilid. Satu jilidnya lebih tebal dari ini, karena sampai halaman 600-an. Mungkin kalau disimpan di sini nggak cukup sampai situ. Itu cerita-cerita dongeng yang disebut sebagai sejarah, bahkan pakai riwayat an fulan an fulan an fulan an fulan. Apa di antara isi kitab tersebut? Kalau tidak salah halaman 350 jilid ke-79 itu berbunyi, Mekah berkata, di atasku ada Baitullah, maka aku adalah kawasan yang paling mulia. Dengan kalimat ini Allah marah kepada Mekah. Apa kata-katanya? Wahai, tutup mulut kamu, diam kamu. Kamu enggak ada apa-apanya dibandingkan Karbala. Perbandingannya adalah laksana jarum jatuh ke lautan, kamu kena basahnya. Ini berbahasa Arab nih ya. Jangan dianggap kalau kita bahasa Arab pasti benar. Enggak. Sama aja mau bahasa Arab mau bahasa Indonesia, yang benar banyak, yang salah banyak. Yang mengarahkan kita menuju ridho Allah banyak, yang menyesatkan kita banyak. Nah, terkait dengan tadi bahwa orang-orang muhajirin dijamin masuk surga. Tapi kenapa kok perang saling membunuh pada waktu perang Jamal? Sorotan para ulama terhadap cerita ini sangat bervariasi. Ada yang mengatakan, ya kita mau husnuzon aja lah kepada para sahabat, walaupun perang mereka pasti masuk surga. Ini pembelaan sejarah ini, pembelaan buku ini. Ya kalau bertentangan dengan Al-Quran jangan diterima, itu buku sejarah.
Terus lagi hadis juga menyatakan, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Bila dua orang muslim bertemu mau berperang, sudah siap-siap bertempur, dua-duanya sudah memegang pedang dan mati salah satunya, dua-duanya masuk neraka. Di dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh para ulama juga disebutkan bahwa Zubair bin Awam mati dibunuh oleh sahabat yang lain. Kita bertanya-tanya, benar dia dibunuh oleh sahabat atau oleh orang munafik yang hidup pada zaman Rasul, yang mengaku bersyahadat beragama Islam padahal bukan? Kita lebih percaya kepada Quran dan hadis ketimbang kepada buku sejarah. Tapi ini Ustaz, ini data sejarah. Data mah bisa diatur. Betul kan ya? Data mah bisa diaturnya. Akhir ini kita mengenal istilah salah masuk data. Iya. Jadi ada dalil, ada fikih, ada sejarah. Kita posisikan sejarah di bawah fikih, fikih di bawah dalil. Dalil itu adalah nas Al-Quran dan sabda Rasul. Itu dalil buat kita. Baik, saya lanjutkan pembahasan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani, ini terjemah yang ada, sebagai teman setiamu. Ya, terjemah ya. Terserah Bapak Ibu mau setuju dengan terjemah itu ataupun enggak berdosa kalau tidak setuju kepada terjemah. Mengkritik terjemah sah-sah saja. Yang tidak boleh kita kritisi Al-Quran. Dan Al-Quran menyebutkannya aulia. Aulia diartikan teman setia, ya nggak masalah. Terjemah namanya juga. Kita tidak beriman kepada terjemah. Kita beriman kepada teks Al-Quran. Dan kita hargai para ulama yang telah bekerja keras membuat terjemah ini. Mereka bukan orang sembarangan. Namun bagaimana kita menyikapi terhadap terjemah ini? Sebahagian mereka menjadi teman setia bagi sebahagian yang lainnya. Ba'dhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka, yaitu yang menjadikannya sebagai teman setia, maka termasuk golongannya. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Telah dikemukakan bahwa lafaz al-Yahud ini telah dikemukakan dalam buku di awal ya. Ini karena langsung ayat ini, bahwa di dalam Al-Quran kita temukan ada kata al-Yahud, ada kata alladzina hadu. Jangan disamakan. Sebagaimana al-mu'minun dengan alladzina amanu, jangan disamakan. Ya sama-sama saja. Untuk apa Allah membedakan? Sudah semuanya saja, mu'minun semuanya, amanu semuanya. Enggak sama mu'minun dengan amanu. Tidak sama hadu dengan al-yahudu. Tidak sama al-muslimun dengan aslamu. Bedanya apa? Aslamu, amanu, hadu, kata kerja ya. Sedangkan al-yahud pakai alif lam. Di dalam bahasa Arab, kalau kata kerja enggak pernah kemasukan alif lam. Alif lam disebut dengan isim atau noun. Nah, al-Yahud nama kelompok, hadu orang yang memang ber-Yahudi. Tapi nggak pernah ada istilah orang yang ber-Yahudi ya. Beriman, bertakwa, ber-Yahudi nggak pernah kedengaran. Sewaktu buku ini diedit, seseorang yang memang ahli, Ustaz, ini gimana kalimat ber-Yahudi katanya? Ini nggak ada dalam
KBB Kamus Bahasa Indonesia Beryahudi. Emang nggak ada, kita bikin sendiri aja deh, saya bilang. Apa susahnya sih kalau kita membuat bahasa baru? Saya dulu mengadakan mabit singkatan dari Malam Bina Iman dan Taqwa. Sekarang masuk jadi bahasa Indonesia. Padahal dulu sebelum saya mengadakan mabit nggak pernah dikenal itu istilah mabit, kecuali untuk di Mekah, di Madinah, di Mekah di Sofa, di mana tuh, di Mina, di Muzdalifah. Di Indonesia nggak ada mabit, tapi akhir-akhir ini menjadi bahasa Indonesia juga. Nah, kalau ada beriman berarti ada beryahudi. Surat Al-Baqarah ayat 62 sering dijadikan dalil oleh kaum oportunis. Waduh, terlalu kasar nih, jangan kaum oportunis satunya. Saudara-saudara kita yang berbeda gitu aja deh, biar agak sopan. Ya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin. Sungguhnya orang yang beriman dan orang yang beryahudi. Ya, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang yang memang berhubungan dengan kota Nazaret. Wasabiin, dan orang-orang yang meninggalkan ajaran lamanya karena ingin memperbaiki diri, ingin hijrah kepada ajaran tauhid. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, yang pasti akan berpegang kepada semua kitab yang turun dari Allah, mau dari awal belum pernah keluar atau sempat keluar ikut-ikutan namun kembali lagi kepada ajaran yang hak, itu namanya hadu. Hadu itu kembali. Dalam ayat yang lain kita temukan inna hudna ilaik. Hudna, hada, ya hada kalau satu orang, hada, dua hada, banyak hadu. Kalau nahnu hudna, seperti qoma, qamu, qumna. Ya. Jadi kalimat hadu itu adalah orang yang kembali, sebagaimana dalam ayat yang lain inna hudna ilaik. Maka ayat yang sering disalahgunakan oleh pihak tertentu, tuh lihat surat Al-Baqarah ayat 62, mau muslim, mau orang Yahudi, mau Nasrani bisa masuk surga. Enggak ditemukan kalimat itu dalam ayat. Ayat cuma mengatakan orang yang beriman itu bukan sifat, tapi kata kerja. Amanu kata kerja, verb, fi'il. Sebagaimana juga hadu kata kerja, ditempatkan setelahnya kata alladzina. Innalladzina kan, innalladzina amanu walladzina hadu. Ini sejajar itu. Amanu dengan hadu itu adalah sama-sama kata kerja. Sedangkan Nasara, orang-orang yang berhubungan dengan Nazaret, kota. Tadi kan sekte. Nah, mau dari Nasrani, mau dari kelompok yang lain yang kembali kepada yang hak, atau yang tidak pernah keluar yaitu amanu, tetap akan mendapatkan surga kalau memang syaratnya man amana billah wal yaumil akhir. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Arti iman kepada Allah, iman kepada semua kitabnya, iman kepada semua rasulnya. Dan semua nabi sejak zaman Nabi Adam sampai nabi terakhir enggak pernah ada yang mengajarkan kecuali kalimat la ilaha illallah. Dan ini sudah diakui oleh salah seorang jurnalis senior dari Yahudi. Ada di YouTube tuh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya termasuk yang memang membaca terjemahnya. Dia mengatakan semua nabi sejak dahulu mengajarkan ajaran tauhid. Itu orang Yahudi berkata begitu. Karena saya tidak menemukan juga dalam Alkitab atau Al-Ahdul Jadid wal Ahdul Qadim yang mengajarkan ada bertuhan kepada selain Allah, enggak ada. Bahkan kalau dilihat surat Al-Maidah ayat 116 116 Al-Maidah 116 enggak ada ya. Di ayat berapa lupa lagi dah. Dalam kalimat tentang idz qala Allah ya Isa
Ini mutafiq di surat Ali Imran lupa lagi. Di situ dikemukakan bahwa Nabi Isa jelas mengajarkan kalimat tauhid, mengajarkan la ilaha illallah, dan dimuat juga di sini di akhir bahwa Nabi Isa menyatakan dirinya sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Bahkan Nabi Isa ketika dipanggil oleh Hawari, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, ini orang terdekat kepada Nabi Isa, manggilnya enggak santun ya, hei Isa bin Maryam gitu, enggak ya Rasulullah, enggak ya Nabi Allah. Kalau umat Nabi Muhammad enggak ada yang berkata itu, ya Muhammad bin Abdullah, enggak ada itu, pasti ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kenapa orang Hawari memanggil Isa ya Isa bin Maryam? Itu sebetulnya bimbingan dari orang Hawari untuk masyarakat yang mengaku Tuhan kepada Isa, yang menganggap Isa putra Allah. Dengarin sama kalian, akan kupanggil Isa dengan kalimat ya Isa bin Maryam. Bagaimana reaksinya? Berarti memperbaiki akidah umat yang banyak dengan bahasa dialog itu sangat luar biasa ya. Nah, di dalam surat tersebut, dan Nabi Isa juga memohon kepada Allah dengan panggilan Allahumma Rabbana, satu-satunya doa dalam Al-Quran yang diawali dengan Allahumma Rabbana. Yang lain nggak ada. Yang lain Allahumma atau Rabbana. Rabbana atina, Rabbana ighfir lana, Rabbana afrigh alaina, Rabbana Allahumma malikal mulki. Tidak ada Allahumma Rabbana kecuali ungkapan Nabi Isa. Artinya apa? Ya Allah Rabb kami, bukan ya Allah ayah kami atau ayahku. Allahumma Rabbana anzil alina ma'idatan minas sama, turunkan kepada kami makanan dari langit. Itu atas permintaan orang Hawari tadi. Jadi kembali kepada ayat tadi bahwa ada al-Yahud, ada alladzina hadu, jangan disamakan. Kalau hadu kata kerja, nah kurang perhatian kepada masalah itu. Sekian banyak yang mengkaji Al-Quran, sehingga kalau ada terjemahan al-Yahud, Yahudi, hadu, Yahudi juga. Sebagaimana amanu orang beriman, al-mu'minun juga orang beriman kan. Memang susah bahasa Indonesia itu mau dicocokkan dengan bahasa Arab. Bahasa itu bahasa Allah, bahasa Al-Quran bahasa Allah, sedangkan terjemah bahasa manusia. Maka ketika muncul pertanyaan, mana yang lebih duluan, Islam apa iman? Kira-kira jawabannya apa? Ya tergantung, bisa-bisa saja. Iman lebih dulu, Islam belakangan, Islam lebih dulu, iman belakangan. Tapi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah jadi mukmin muslim. Setiap mukmin yang benar pasti muslim. Setiap muslim yang benar pasti muslim. Tapi kalau keimanan belum sempurna, kalau belum dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari berlandaskan ajaran Islam. Pengakuan Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak berlandaskan keimanan. Mana yang lebih dulu masuk ke dalam diri kita? Yang mana aja terserah. Yang paling penting kita berjuang saat ini untuk menjadi muslim yang benar dan pasti mukmin yang benar. Makanya dalam surat Ali Imran kita temukan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surat Al-Hujurat kita temukan wa qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang kampung Arab berkata, kami sudah beriman. Belum. Kalian belum, kalian baru Islam. Berlandaskan surat Al-Hujurat seakan-akan Islam lebih dulu. Kamu belum iman, baru Islam. Sedangkan dalam surat Al-Imran, iman lebih dulu dan jadilah kamu muslim. Yang pasti mukmin dan muslim satu kesatuan. Muslim yang benar pasti mukmin, mukmin yang benar pasti muslim. Dan al-hadis menjelaskan kepada kita, hadis yang sangat familiar buat kita karena sering diterangkan oleh para ulama ketika Rasulullah SAW kedatangan Jibril, terangkan kepadaku tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan.
Islam adalah praktik kehidupan beriman. Iman adalah dasarnya hidup berislam. Islam tidak bisa terima tanpa iman. Iman tidak akan terwujud tanpa Islam. Satu kesatuan iman dan Islam. Maka istilah para ulama, ada amal zawahir, ada amal domair, dan ada amal sarair. Ini istilah para ulama yang lebih menjiwai makna ya. Apa amal zawahir? Salat kelihatan, takbiratul ihram, membaca Al-Quran, oh bagus bacaannya. Ruku sujudnya kelihatan, begitu khusyuk, benar khusyuk. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi tampilannya seperti itu, kita husnudzan. Kita doakan orang yang seperti itu supaya betul-betul ikhlas karena Allah. Ketika dia ruku, sujud, terlihat kekhusyuannya oleh masyarakat. Masyarakat kagum kepada dia dan dia tahu ada yang mengagumi, lalu muncul rasa kebanggaan, hilang tuh kekhusyuannya. Mestinya semakin meningkat kesolehan seseorang, semakin merasa diri jauh dari Allah dan sedang berjuang untuk mendekatkan diri kepadanya. Semakin meningkat ketakwaan seseorang, semakin sadar saya belum menjadi orang yang bertakwa, maka akan terus berjuang untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Kebalikannya, apabila orang sudah menilai diri dengan cara seperti ini, saya sudah mencapai tingkat ketakwaan, itu membuktikan bahwa dia belum tahu apa itu takwa yang sebenarnya, apalagi sampai memilikinya. Kok bisa begitu Saiful Islam ngomongnya? Ya kita lihat akhlak para nabi, para rasul, para sahabat yang ketakwaannya di atas kita beberapa kali lipat. Apakah mereka sudah mengakui kami saat ini sudah mencapai ketakwaan? Enggak pernah. Justru Aisyah radhiyallahu anha sekali waktu kelihatan murung, nangis. Ditanya, ada apa gerangan? Kondisi engkau seperti sedih. Ya, saya mendengar firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Aku, di mana diriku bila aku membaca sifat-sifat orang yang bertakwa? Aisyah radhiyallahu anha tidak mengaku sebagai orang yang sudah bertakwa. Ungkapan sahabat yang lain dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan selanjutnya selalu menggambarkan bahwa mereka merasa masih jauh dari surga dan sangat dekat dengan neraka. Perasaan seperti ini meningkatkan harapan dan meningkatkan semangat untuk terus berjuang. Sebaliknya, apabila orang sudah merasa wah kita mah dijaminlah masuk surga, enteng, sholatnya juga enggak akan meningkatkan kekhusyuan, asal saja sederhana saja dijaminlah masuk surga. Kita lihat ungkapan Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam dan diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq, idza qara'a al-Qur'an ghalabahu al-buka fala yasmi'u an-nasa minal buka. Wahai Rasulullah, aku harap jangan Abu Bakar yang engkau suruh untuk menjadi imam. Emang kenapa? Abu Bakar itu sangat lembut sekali kalbunya. Bila membaca Al-Quran, menangisnya lebih banyak daripada membacanya nanti. Gimana kalau jadi imam yang kedengar makmum menangis terus? Apa yang membuat Abu Bakar mudah menangis? Merasa diri masih jauh dari surga Allah. Tingkat Abu Bakar radhiyallahu an yang sudah dijamin melalui surat At-Taubah ayat 100 tadi, wa apa a'adallahu jannatin tajri min tahtal anhar. Umar bin Khattab radhiyallahu an sekali waktu beliau melakukan perjalanan memeriksa keadaan rakyat, memeriksa jangan-jangan ada rakyat yang sedang kelaparan atau yang sakit, tidak ada yang membantu. Jalan di tengah malam, di perjalanan terdengar orang sedang qiyamul lail.
Dibacakan surat At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mas'ur fi raqim manshur wal baitil ma'mur والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. Pas ayat ini dibaca, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung menghentikan perjalanannya. Sedang di atas kendaraan himar langsung turun. Kemudian beliau duduk menyandar ke satu pohon. Wajahnya pucat, hatinya gemetar, badannya menggigil. Dia berkata, "Qasamun rabbil Ka'bah, innahu lahaq." Ayat berbunyi, "Inna azab rabbika lawaqi." Sungguhnya siksa Tuhanku, pasti inna azab rabbika, sungguhnya siksa Tuhanmu pasti terjadi. Ma lahu min da'fi, tak mungkin ada seorang pun yang mampu membela, menjaga. Terdengar ayat ini, Umar langsung merespon dengan kalimat, "Qasamun rabbil Ka'bah." Demi Allah penguasa Ka'bah, sungguh siksa Tuhanku akan menimpa diriku. Tiada seorang pun yang mampu menjaga diriku, menyelamatkan diriku. Beliau nangis, pulang ke rumah dalam keadaan sakit. Sakit karena ingat kepada ancaman dari ayat. Dosa apa yang dilakukan oleh Umar sampai seperti itu rasa takutnya? Bukan Umar yang banyak dosa, saya yang banyak dosa, tapi susah untuk mendapatkan khusyuk seperti itu. Demikian juga sahabat yang lain. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di atas mimbar dia berkata, "Lau annani bainal jannati wan nar lakhtartu an akuna ramada." Sekiranya aku sudah berada di antara surga dan neraka, lalu ditawarkan kepadaku, "Wahai Utsman, apakah engkau ingin terus menjadi manusia dan nanti di akhirat akan diminta tanggung jawab, atau engkau pilih menjadi debu?" Pasti akan kupilih lebih baik menjadi debu, biar tidak ada tanggung jawab. Itulah pernyataan ahli ibadah yang mendapatkan gelar dari Rasulullah Dzunnurain. Umar mendapatkan gelar dari Rasulullah Al-Faruq. Abu Bakar mendapatkan gelar dari Rasulullah As-Siddiq. Semuanya adalah gelar-gelar yang berlandaskan keimanan keislaman, bukan gelar akademik yang terukur. Kalau gelar akademik kan terukur ya. Gelar ketakwaan gak ada ukurannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini semuanya sahabat. Sewaktu di sore hari beliau habis sholat asar, merenung terus, terlihat menangis sambil megang jenggotnya. Kalau jenggot saya nggak bisa dipegang karena tipis dan sedikit, alias tebal jenggotnya. Sambil dipegang jenggotnya dia nangis, air matanya terus membasahi jenggotnya. Dia berkata, "Ya dunia, ghurri ghairi ali ta'arradti am ilayya tashawaqti bayantuki thalathan la raja'ta fiha hayhat hayhat fa umruki qasir wa khataruki haqir ahin min qillati zad wa bu'ani safar wa wa'athati at-tariq." Wahai nikmatnya dunia, wahai gemerlapannya dunia, jangan kau dekati aku, jangan kau rayu aku, jangan kau tipu aku. Sudah aku cerai engkau dengan tolak bain yang tidak mungkin aku rujuk kembali. Jauh, jangan dekati aku. Aku sedang menempuh perjalanan yang sangat jauh, perlu bekal yang sangat banyak. Hingga saat ini mana bekal yang sudah aku miliki? Ali bin Abi Thalib merasa belum punya bekal untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang. Ya Allah, begitu gampangnya orang berkata, ya agama ajalah bisa masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Yang sudah jelas-jelas agamanya berlandaskan Quran, Quran terpelihara segala-galanya,
kita berpegang dengan Al-Quran, tidak boleh menganggap enteng kepada jalan menuju surga. Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang terpelihara bahasanya, terpelihara aturan bacaannya. Bahkan aturan baca Al-Quran begitu banyak, masih terpelihara. Banyak bagaimana? Ilmu tajwid banyak, iya, banyak ilmu tajwid itu. Walaupun yang lebih tersebar salah satu dari 20 ilmu tajwid. Salah satu dari 20 ya. Ya, termasuk yang biasa digunakan di Masjid Istiqomah, salah satu dari 20. Yaitu riwayat hafaz. Memang ada yang lain, banyak bacaan Al-Quran. Saya kemarin di pondok pesantren membimbing baca surat Al-Fatihah buat santri. Mau sekarang? Ya, baik. Ikuti saja ya apa yang saya baca, jangan protes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dipotong sedikit ya panjangnya ya. Jangan kepanjangan. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Itu teh kepanjangan. Sebab la dan ma dua harokat ya. Dua harokat itu 2 kali 1. Jangan 2 kali 3. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini untuk 9 qiraat, 18 riwayat. Satu qiraat berbeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silahkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ma-nya pendek ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Aya nu bedegongnya. Iya teu naon lah. Iya. Kedua ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Wah, ya mah ikhtilaf para ulama ya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau dibarengan mah bagus semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini sama semuanya, tidak ada perbedaan. Tapi ayat berikutnya ada perbedaan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, barusan menggunakan shad, sekarang menggunakan huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang shad disatukan dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barusan alaihim, sekarang alaihimu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku mawelah mah enggak, terserah. Ya, walaupun dikasih tahu ya tetep ya. Ya wajar karena belum terbiasa kan. Tadi shad dengan alaihimu, sekarang sin dengan alaihimu. Itu qiraat Ibnu Katsir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, terakhir zirat dan alaihum ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke lah, alaihim terusnya. Ya. Jadi alaihum zirat ya. Dan juga pakai shad juga ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Siratal ladzina Jadi itu yang dimaksud dengan 10 qiraat. Tafsir 10 qiraat itu yang dimaksud dengan qiraat. Bukan irama kalau qiraat. Kalau irama mah bukan qiraat. Kalau aslinya, kalau untuk orang Arab nyebutnya maqam. Maqam itu apa artinya? Posisi kita sedang di mana waktu kita baca Quran. Silahkan posisikan.
Sewaktu kita membaca Al-Quran ada panggilan, posisikan diri kita mau menyampaikan panggilan kepada yang lain atau memposisikan diri kita sebagai yang dipanggil oleh Allah. Silahkan. Umpamanya tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara. Kita mau memposisikan sebagai apa? Saya mau memposisikan sebagai yang melanjutkan panggilan Allah kepada umat. Berarti intonasinya beda. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud. Manggil kan? Bagaimana kalau kita memposisikan dia sebagai yang dipanggil? Tentunya kita menundukkan diri di hadapan Allah. Dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Terasa betul dipanggil oleh Allah. Dan ketika dibaca ya itu 2 harokat, tadi kan dengan beberapa qiraat, membaca ya ayyuha boleh 2, boleh 4, boleh 6, tergantung qiraat mana yang sedang kita pakai. Ya. Ketika kita menggunakan qiraat Ibnu Katsir, baca 2 harokat, ya ayyuhalladzina amanu. Qiraat umpamanya Al-Kisai, ya ayyuhalladzina amanu, 4 harokat. Kita gunakan qiraat Hamzah, ya ayyuhalladzina amanu, 6 harokat. Sama-sama manggil, tapi kan panggilan juga beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek ya. Kalau ibu bergandengan, mau manggil gimana? Tinggal noewe langsung, bu. Tapi kalau punya agak jauh, gimana manggilnya? Bu, agak lebih jauh lagi? Bukan, beda. Lebih jauh, lebih panjang panggilannya. Nah, Allah memanggil kepada kita. Ketika kita mendengar bacaan pendek, ya ayyuhalladzina amanu, yang manggil sangat dekat kepada kita, lebih dekat dari semua yang terdekat. Kok kenapa ya kita sering dipanggil dari dekat oleh Allah, masih saja lalai, masih berani menyalahgunakan nikmatnya, masih berani-berani melanggar aturannya. Terasa betul ketika membaca ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, aku sangat banyak sekali melanggar aturan Engkau di dekat Engkau. Itu ketika dibaca pendek ya. Itu tadabbur ya. Makanya saya sebutkan di sini tafsir 10 qiraat dan tadabbur. Ya, yang ada perbedaan makna di balik bacaan itu saya tafsirkan. Tapi yang tidak ada perbedaan makna di balik bacaan saya tadabbur saja. Sudah banyak tafsir lah yang lain. Nah, antara lain seperti tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika dibaca panjang 6 harokat, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan dengan menggunakan panggilan yang sangat jauh, padahal yang manggil dari dekat. Siapa yang jauh? Kita jauh dari Allah, walaupun Allah tidak pernah jauh dari kita. Ini beda ya, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama makhluk. Saya dekat kepada mic ini, mic juga dekat kepada saya. Tapi Allah selalu dekat kepada saya sering jauh dari Allah. Karena itu ketika kita membaca Al-Quran, diresapi, dijiwai panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu, ya bani adama, ya ibadiyalladzina asrafu. Itu mari kita posisikan diri kita sedang berada di mana. Ketika ayat yang kita baca peringatan, kita mau memposisikan sebagai yang menyampaikan peringatan atau yang sedang diperingatkan. Silahkan. Ingin menyampaikan peringatan dari Allah, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Itu kan peringatan ya, naik turun suaranya. Tapi kalau kita sedang merasa diingatkan oleh Allah, tentu akan berbeda kita posisinya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat.
terbayang bagaimana goncangan bumi di mana kita nanti berada. Kita diingatkan dengan ayat itu. Dan begitulah sebetulnya yang dianjurkan Rasul kepada kita. Saat membaca Al-Quran itu Rasul contohkan ketika beliau membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah, beliau bertasbih. Ketika ayat yang dibaca beliau berbicara tentang rahmat Allah, beliau memohon mendapatkannya. Ketika ayat yang dibaca peringatan, beliau mohon perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Muslim menegaskan, Rasulullah kata Hudzaifah, salat di malam hari aku bermakmum kepadanya, shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan faftatahal baqarah. Aku salat berjamaah di malam hari kepada Rasulullah, salat tahajud berjamaah. Ini dalilnya ya. Kalau ada yang masih mempermasalahkan lagi tahajud berjamaah, ini dalilnya. Kata Hudzaifah, aku berjamaah kepada Rasulullah salat malam. Rakaat pertama selesai Al-Fatihah, beliau membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa ayat? Semua ayat. 2 juz, iya 2 juz. Selesai surat Al-Baqarah dilanjutkan dengan surat berikutnya, Ali Imran, An-Nisa, 5 juz 1 rakaat. Siapa yang mau ikut sunnah Rasul di sini? 1 rakaat 5 juz, ikut sunnah Rasul. Makanya jangan terlalu pede lah, aku mah sudah ikut sunnah Rasul. Sholat 1 rakaatnya berapa lama? Itu ajalah tanya. Iya, jangan cuma berapa rakaat. Kalau berapa rakaat mah gampang ukurannya. Mau 5, mau 11, gampang ukur. Tapi berapa lama 1 rakaatnya? Maka ketika beliau, kata Hudzaifah, idza marra bisu'alin sa'al, wa idza marra bi ta'awudin ta'awad, wa idza marra bi tasbihin sabbah. Bila beliau menemukan ayat yang berkaitan dengan masalah ancaman, beliau mohon perlindungan kepada Allah. Tingkat Rasul merasa takut dengan siksa neraka. Bila ayat yang dibaca tentang surga, beliau memohon untuk mendapatkannya. Bila ayat berbicara tentang keagungan Allah, kesucian Allah, beliau bertasbih. Dan beliau membacanya yurattiluha yaqra'uha mutarassilan. Beliau membacanya adalah dengan perlahan, terkadang mengulang-ulang ayat. Sudah 5 juz, bacaannya perlahan, ya, bukan pendek suratnya, cepat. Kita makan memang ingin yang sedikit-sedikitnya. Ya Rasulullah seperti itu kalau melaksanakan qiyamul lail. Makanya wajar kalau Aisyah ditanya bagaimana salat Rasulullah di bulan Ramadan, Aisyah menjawab, mau di dalam atau di luar Ramadan, enggak lebih dari 11. Ya bagaimana bisa lebih? Nyampe juga terkadang enggak. Ini ya dalil yang sering digunakan untuk menetapkan harus 11. Bunyi hadisnya begitu, bunyi hadisnya itu. Abu Salamah nanya kepada Aisyah, kaifa kanat salat Rasulullah fi Ramadan? Bagaimana keadaan salat Rasul pada bulan Ramadan? Jawabannya, di dalam atau di luar Ramadan gitu aja Rasulullah salatnya, enggak biasa lebih dari 11. Kok enggak biasa lebih, gimana sih? Iya, bagaimana bisa lebih? Nyampe aja jarang. Kalau 1 rakaat 5 juz enggak akan nyampe 11. 9 juga enggak, 7 juga enggak, paling 3 rakaat. Satu malamnya paling 3 rakaat, kalau 1 rakaatnya 5 juz. Makanya jangan sampailah kita berebut angka isinya kosong. Iya, kadang-kadang kita berebut angka kan, yang benar ini, kamu salah. Satu kampung ada 2 masjid. Pemuda keluar malam pertama Ramadan, berjalan mau tarawih, satu belok kanan, satu belok kiri. Kata yang belok kanan, kemana kamu? Masih di sana. Di sana itu 23, sini 11 dong. Kata yang 23, ya biarin, kau di sana 11, aku 23. Nah, dikasih tahu. Gini aja deh, siapa yang duluan pulang nanti, ayo taruhan. Ternyata betul yang 23 lebih duluan selesai. Kebut.
Bagaimana disebut tarwih? Tarwih itu rileks, santai. Itu arti tarwih itu rileks, santai. Kalau kebut-kebutan bukan tarwih, itu mah ta'jil. Salat ta'jil. Ada saum ta'jil, ada salat ta'jil juga. Ya baik, kita lanjut. Waktunya masih ada nih. Udah habis. Kalau dibuka tanya jauh nih pasti gak akan bisa selesai zuhur nih. Ya, kita kembali kepada tadi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum ba'din adu awliya ba'dhum li ba'din. Allah berfirman, hai orang yang beriman, janganlah kamu angkat Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Mau dikatakan aulia itu adalah sahabat setia, teman setia, atau makna yang lain terserahlah. Yang jelas kalau mengangkat mereka jadi teman setia saja tidak boleh, apalagi mengangkat dia sebagai pemimpin. Gitu aja. Ya. Nah, karena kan pemimpin itu kan menyerahkan segala urusan kita kepada dia. Kalau teman setia mah enggak. Yuk makan sama-sama. Aku yang bayar, kau yang bayar, itu teman setia. Kalau sebagai pemimpin menyerahkan segala-galanya kepada pemimpin. Ya, tentunya begitulah. Maka karena itu larangan untuk mengangkat sebagai teman setia itu meliputi larangan mengangkat sebagai pemimpin. Tapi kan wali gak usah dipaksakan, artinya pemimpin gak usah. Mau wali kota, mau wali murid, wali santri, wali nikah, wali songo, ada yang di bawah enggak? Semuanya di atas kan? Wali kota, jelas wali kota itu adalah atasannya lurah bagaimanapun. Jadi kalau menjadi pertentangan kata aulia diartikan teman setia, yang tepat bagaimana? Jangan diterjemahkan. Asli aja bahasa Quran. Janganlah engkau mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai wali, udah selesai. Mau wali apa? Terserah. Wali nikah jangan. Masa datang kepada Yahudi dan Nasrani, tolong aku nikahkan, ya enggak benar. Wali murid enggak. Wali apapun enggak. Udah, jangan diterjemahkan sajalah. Dan insya Allah kesempatan lain, ayat itu kan di dalam surat Al-Maidah ada kalimat innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah. Wali kamu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Tentang masalah wali, sikap umat Islam termasuk di negeri kita sangat beragam. Ada yang berkata tiada yang tahu kepada wali selain yang wali lagi. Tapi orang berkata dia itu wali, berarti kamu wali ya, karena tahu itu wali. Ya, insya Allah nanti pada kesempatan lain kita bahas tentang lebih luas lagi, yaitu surat Al-Maidah ayat 54 ya, atau 55, tentang wali. Itu lebih luas. Karena tentang wali juga sangat banyak sekali penyimpangan yang perlu diluruskan. Banyak sekali. Karena sekian banyak orang yang memang cinta kepada wali-wali Allah, dimanfaatkan kecintaan tersebut oleh pihak luar untuk supaya menyimpang kecintaannya. Sehingga wali itu adalah yang aneh-aneh gitu kan. Di YouTube itu kan ada orang yang pakai bajunya juga cembang-cambing, kadang-kadang tidak pakai baju, cuma celana aja, naik motor, pegang rokok, kemudian pas turun, pada cium tangan, udah imam wali sana. Ya Allah. Kenapa disebut wali? Karena dia kadang-kadang ngomongnya bagus. Iya, berarti dia acting supaya dianggap menjadi wali oleh masyarakat. Wah, ngomong bagus, padahal tidak pakai baju, terbuka dada, naik motor, kemudian ya Allah, saya lihat itu di YouTube. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu pada cium tangan sama dia. Begitulah pemahaman di kita, banyak sekali yang perlu diperbaiki. Surat ini juga nanti akan membahas, bagi yang sudah membuka mungkin ya, ada bahas tentang tawasul dalam surat ini juga.
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihimul wasilah. Ya, ilahil wasilah itu banyak pas tawassul. Silakanlah nanti dipelajari. Mungkin pas bertemu kalau sudah pada baca lebih enak. Bahkan mungkin ada yang usulkan tolong bahas ini, lebih enak itu daripada memang kosong dari informasi. Baik hamba-hamba Allah, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah lain kesempatan kita bertemu lagi. Dan biasanya saja saya ahad keempat ya, cuma sekarang ahad ketiga karena ahad keempat nanti saya ada keluar santri yang sangat saya sayangi nikah gitu. Kemudian nikahnya kepada anak seorang kiai dan kiainya itu teman saya. Jadi saya harus datang, harus khutbah nikah. Bahkan saya dimasukkan sebagai turut mengundang. Iyalah nggak apa-apa. Sehingga ahad mendatang saya harus keluar. Nih santri ini sudah bagus bahasa Arabnya, sudah hafal Qur'annya, sudah luar biasa. Sekarang dia dapatkan mertua kiai. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin Engkau melihat kami di mana kini kami berada. Kami yakin Engkau menyaksikan semua perbuatan yang telah kami lakukan sejak dahulu hingga saat ini. Ya Allah, sekian banyak karunia Engkau curahkan kepada kami, bekal untuk ibadah padamu. Sering kami salah gunakan di hadapan Engkau. Ilahana ya Tuhan kami, walaupun kami sering jauh dari Engkau, kami yakin Engkau tidak pernah jauh dari kami. Walaupun kami sering berbuat dosa, berbuat salah di hadapan Engkau, Engkau masih tetap memberikan kepada kami kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk bersyukur padamu. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, berikan kepada kami ya Allah ampunan, rahmat dan ridha-Mu. Buka pintu ijabah bagi kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki tetangga, memperbaiki masyarakat. Rabbana ya Tuhan kami, di antara mereka ada yang menunggu ajakan kami menuju ridha-Mu dan kami tidak tahu dan kami lalai. Ampuni dosa kami. Jangan Engkau biarkan kami di akhirat nanti dituntut oleh mereka karena kelalaian kami. Ilahana ya Tuhan kami mohon di akhirat nanti Engkau pertemukan kami dengan Rasul-Mu bersama keluarga kami ya Allah. Semua keluarga kami, jangan ada yang tersisa seorang pun ya Allah. Pertemukan kami semuanya dengan Rasul-Mu untuk mendapatkan syafaatnya. Pertemukan kami semuanya dengan Al-Quran untuk mendapatkan syafaatnya. Dan berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau ya Allah. Allahumma matina bin nazri ila wajhikal karim. Ya Allah ya ilahana, hanya Engkau yang tahu kapan ajal menjemput kami, di mana kami akan kedatangan ajal. Dimanapun, kapanpun kami kedatangan ajal ya Allah. Kami mohon ya Allah. Ya Allah, kami mohon, jangan Kau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali diiringi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berilah kami nikmat husnul khatimah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Tuhan kami yang nikmati perkumpulan di masjid ini. Berikan ya Allah kepada para pemimpin, ketua DKM masjid-masjid yang lain, agar membuka masjid mereka untuk bebas sujud ruku sebagaimana Engkau berikan kepada kami di tempat ini. Rabbana, masih banyak masjid yang ditutup dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ampuni dosa kami ya Allah, dan curahkan ampunan rahmat kepada orang-orang yang menutup masjid karena mereka ditakut-takuti. Ilahana ya Tuhan kami, ampuni ya Allah semua hamba yang beriman padamu, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul-Mu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'ud du'a.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي